Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Hari ini kita akan mempelajari ciri khas perguruan Muhammadiyah. Nah, di sini kita akan belajar yang pertama, pengertian pendidikan kemuhammadiyahan. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan kemuhammadiyahan. Kemudian yang ketiga, kedudukan dan fungsi pendidikan kemuhammadiyahan. Dan yang keempat, yaitu nilai-nilai pendidikan kemuhammadiyahan. Menurut bahasa, pendidikan kemuhammadiyahan merupakan pendidikan atau pelajaran tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah, berarti suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu sebuah organisasi pergerakan Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dengan demikian, pendidikan kemuhammadiyahan dapat diartikan sebagai kegiatan pembelajaran mengenai hakikat, visi, dan misi pergerakan Muhammadiyah dalam seluruh aspeknya dengan maksud menumbuhkan nilai-nilai dan sikap hidup Islami sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang diwujudkan dalam pandangan, pendirian, dan sikap hidup serta perjuangan dalam membela agama Islam. Selanjutnya, tujuan umum diajarkannya pendidikan kemuhammadiyahan di sekolah atau madrasah, yaitu yang pertama media kaderisasi. Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam yang oleh masyarakat luas dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang bertaraf nasional dan bahkan internasional. Nah, Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan yang memiliki amal usaha begitu banyak dan beragam. Dengan banyak dan beragamnya amal usaha tersebut, maka Muhammadiyah memerlukan generasi yang dapat meneruskan gerakan. Nah, dalam bahasa lain, Muhammadiyah membutuhkan kader penerus yang berkualitas dan penuh pengabdian. Nah, generasi penerus itu adalah mereka yang betul-betul memahami arah, tujuan, dan misi yang diemban Muhammadiyah. Nah, karena itulah salah satu fungsi pendidikan Muhammadiyah ditetapkan sebagai wahana kaderisasi atau pembibitan kader-kader muda Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu, sekolah atau madrasah Muhammadiyah wajib mengenalkan, melatih, dan mengajak untuk menghayati cita-cita mulia Muhammadiyah kepada para peserta didiknya dalam bentuk pendidikan kemuhammadiyahan ini. Nah, cita-cita mulia Muhammadiyah tersebut adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian tujuan umum yang kedua yaitu dikenal oleh angkatan muda. Nah, dengan diajarkannya pendidikan kemuhammadiyahan ini, diharapkan angkatan muda di Indonesia setidaknya bisa mengenal seluk-beluk Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan kata lain, mereka dapat mengenal lebih dalam mengenai arti, fungsi, spirit gerakan dan perjuangan Muhammadiyah secara lebih mendalam. Nah, selain itu, mereka juga dapat mengetahui tentang kontribusi yang telah diberikan oleh Persyarikatan. Nah, sebagai contoh yang sudah saya katakan pada materi sejarah perguruan Muhammadiyah kemarin, yaitu Muhammadiyah berperan dalam bidang pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah. Nah, selain itu, Muhammadiyah juga memberikan andil kepada bangsa Indonesia dengan mengirim putra-putri terbaiknya untuk ikut berjuang di kancah perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Nah, berbagai kontribusi inilah yang perlu diketahui oleh generasi muda. Nah, selain sebagai sejarah, kalian juga dapat mengambil hikmah, inspirasi, dan turut berjuang dalam satu barisan gerakan Muhammadiyah. Kemudian ada beberapa tujuan khusus diajarkannya pendidikan kemuhammadiyahan di setiap sekolah atau madrasah Muhammadiyah, yaitu yang pertama, memberikan pengertian yang sebenarnya terhadap para pelajar tentang apa
dan bagaimana pergerakan Muhammadiyah itu. Kemudian yang kedua, memberikan bekal kepada calon kader Muhammadiyah sehingga mereka dapat menjadi pewaris dan penerus perjuangan Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, memberikan bukti nyata kepada semua pihak bahwa amal usaha Muhammadiyah itu ikut andil dalam memajukan masyarakat serta umat manusia semata-mata untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Ya, selanjutnya yang keempat, memberikan pengertian atau pengetahuan tentang persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kelima yaitu memberikan bekal kepada setiap pelajar Muhammadiyah. Nah, agar kelak kalian dapat menjadi kader yang tangguh untuk melangsungkan cita-cita dan amal usaha Muhammadiyah. Kemudian yang keenam, mendidik setiap pelajar Muhammadiyah agar memiliki kepribadian muslim dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang islami di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya nomor 7, menumbuhkan jiwa tajdid atau pembaru bagi setiap pelajar Muhammadiyah agar dapat memahami ajaran Islam secara murni serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-8, memberikan pengertian bahwa Muhammadiyah ini ikut andil bagi pembinaan generasi muda melalui berbagai amal usahanya, termasuk melalui bidang pendidikan. Yang ke-9, mampu mensosialisasikan tujuan dan cita-cita Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian yang ke-10, mendorong setiap pelajar Muhammadiyah agar di kemudian hari sanggup memikul tanggung jawab terhadap agama Islam dan persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi pendidikan kemuhammadiyahan. Pendidikan kemuhammadiyahan memiliki kedudukan sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan dan dipelajari setiap pelajar Muhammadiyah. Nah, sebagai materi wajib, maka seluruh jenjang pendidikan Muhammadiyah, mulai dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sampai perguruan tinggi, mengajarkan pendidikan kemuhammadiyahan. Sedangkan fungsi pendidikan kemuhammadiyahan di sekolah atau madrasah Muhammadiyah yaitu sebagai pembeda atau distingsi antara sekolah atau madrasah Muhammadiyah dengan sekolah yang bukan milik Muhammadiyah. Nah, dikatakan sebagai pembeda karena hampir dipastikan bahwa semua lembaga pendidikan selain Muhammadiyah itu tidak mengajarkan pendidikan kemuhammadiyahan. Karena itulah, pendidikan kemuhammadiyahan harus senantiasa diajarkan kepada pelajar Muhammadiyah agar dapat benar-benar menjadi ilmu yang memberikan kontribusi bagi semua pihak. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan kemuhammadiyahan. Yang pertama, mengamalkan perilaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata menciptakan manusia untuk menegakkan tauhid, beribadah kepadanya, dan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selainnya. Nah, dengan demikian, tugas pokok manusia sebagai seorang hamba Allah adalah beribadah kepadanya. Nah, sebagai pelajar Muhammadiyah, kalian tidak boleh meninggalkan kewajiban sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai amal ibadah yang dilakukan pelajar Muhammadiyah harus didasarkan untuk mencari ridha Allah semata. Segala kenikmatan yang dimiliki harus senantiasa disyukuri dan diyakini sebagai pemberian dari Allah. Nah, oleh karena itu, kalian harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kalian dan berusaha meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu mengamalkan perilaku sebagai khalifah fil ard. Nah, agama Islam telah mengajarkan bahwa selain sebagai seorang hamba, predikat manusia juga sebagai khalifah di muka bumi, yakni sebagai wakil Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab dan otoritas yang besar. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola alam semesta demi kesejahteraan umat manusia. Hal ini tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
memang menciptakan alam semesta untuk manusia. Nah, oleh karena itu, pelajar Muhammadiyah sudah semestinya menjaga lingkungan sekitar. Berbagai binatang dan tumbuhan merupakan makhluk Allah yang memiliki hak hidup, sehingga keberadaannya harus dirawat dengan baik. Nah, selain itu, kalian juga harus berusaha untuk menaati tata tertib yang berlaku di sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Lalu yang ketiga, mengamalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Pelajar Muhammadiyah wajib melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan dan waktu yang dimilikinya. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan oleh kalian untuk terlibat langsung dalam kegiatan dakwah, baik di sekolah atau madrasah, ataupun di lingkungan rumah masing-masing. Di sekolah atau madrasah, kalian dapat ikut bergabung dan aktif dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting, khususnya di bagian pembinaan agama atau dakwah di kalangan pelajar. Kemudian, di lingkungan masyarakat, kalian dapat membantu ataupun menyelenggarakan pengajian bagi anak-anak di masjid ataupun musola. Selain itu, kalian juga dapat ikut serta membantu penyelenggaraan pengajian Hari Besar Islam atau ikut membantu pelaksanaan musyawarah ranting Muhammadiyah. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut dapat menjadi salah satu dari wujud kepedulian kalian terhadap pendidikan agama bagi anak-anak, sehingga ilmu yang kalian miliki itu menjadi lebih bermanfaat. Selanjutnya, yang keempat yaitu menghindari tindak kekerasan dan mengutamakan perdamaian. Nah, ini misalnya saja tindak kekerasan yang terjadi di sekolah seperti tawuran, pemalakan, dan sejenisnya. Nah, perilaku-perilaku tersebut merupakan perilaku yang menyimpang dan tentu saja akan merugikan diri kalian sendiri dan orang lain. Nah, sebagai seorang pelajar Muhammadiyah, kalian diharapkan untuk menghindari perilaku-perilaku tersebut dan mengutamakan perdamaian. Nah, karena dengan mengutamakan perdamaian, kehidupan kalian akan lebih menyenangkan, baik untuk kalian sendiri maupun untuk orang lain. Nah, dan dengan lebih mengedepankan kesantunan, keakraban, dan jauh dari kekerasan, tentu saja akan mendatangkan manfaat yang baik. Nah, namun apabila kalian memang memiliki bakat dan kemampuan bela diri, maka Muhammadiyah memiliki solusi lain, yaitu dengan menyalurkan bakat kalian melalui Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini merupakan wadah yang tepat bagi kalian, sebab di sana kalian akan diberikan bekal fisik dan mental yang kuat, sehingga tubuh kalian akan menjadi lebih terampil dan gesit. Nah, selain itu, di sana kalian juga akan dididik untuk mempertahankan ajaran Islam. Jadi, sembari kalian belajar untuk mengenal jurus-jurus dalam tapak suci, kalian juga akan dididik tentang penguatan akidah, akhlak, ketahanan mental, dan kepemimpinan. Kemudian yang kelima yaitu mengamalkan disiplin belajar dan gemar menuntut ilmu. Nah, kedisiplinan ini tidak hanya berlaku di sekolah atau madrasah saja, tapi juga di rumah atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal belajar ini, agama Islam telah mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Nah, kewajiban menuntut ilmu ini harus ditunjang dengan semangat disiplin yang tinggi dan juga gemar belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah atau madrasah. Nah, saat ini kan kalian adalah seorang pelajar. Nah, sudah semestinya kalian mengetahui tentang hak dan kewajiban seorang pelajar di sekolah atau madrasah, yaitu belajar dan menuntut ilmu. Ibaratnya kalian ini sekarang adalah sebuah wadah yang kosong. Nah, kalian ke sekolah itu kan untuk mengisi wadah yang kosong tersebut. Nah, apabila sudah terisi, kalian bisa membagikannya dengan orang lain agar lebih bermanfaat. Nah, namun walaupun dibagikan, ilmu itu tidak akan berkurang, justru akan malah bertambah. Karena memang seperti itulah sifat dari ilmu. Kita bisa belajar dimanapun karena ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas
di sekolah. Kemudian dengan disiplin dalam belajar, kalian juga bisa menghindari perilaku negatif, yaitu menyontek pada saat ujian. Karena saya sendiri merasakan bahwa ketika saya mencontek itu, walaupun memiliki hasil ujian yang bagus, tapi itu rasanya seperti kosong dan memang termasuk kebahagiaan yang semu. Karena pada dasarnya itu seperti sedang membohongi diri sendiri. Nah, kemudian saya mulai berusaha dengan kemampuan saya sendiri, meski walaupun hasilnya memang tidak seberapa, karena manusia memang tidak sempurna, jadi tidak apa-apa. Namun saya merasa lebih puas karena saya bisa jujur, tidak membohongi diri saya sendiri, membohongi guru dan orang tua. Jadi percaya saja pada Allah, ikhtiar dan doa kita selama ini pasti akan diberikan balasan yang lebih baik bila kita tetap berusaha dan tidak menyerah. Jadi begitulah adik-adik sekalian, usaha yang sungguh-sungguh dan doa tentu saja tidak akan pernah mengkhianati hasil.